Bismillahirrahmanirrahim. Saudara banget, para perwira angkatan udara dan saudara-saudara hadirin sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama kesempatan ini ingin saya gunakan untuk menyertai saudara-saudara semua memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa karena rahmatnya dalam rangka apel Komandan Kesatuan TNI Angkatan Udara. Pada hari ini ada acara untuk bertatap muka dengan saya, khususnya di Tapos ini, karena itu saya sampaikan selamat datang di Tapos ini. Barangkali para perwira pun juga telah banyak mendengar mengenai soal Tapos, melihat dari TV dan juga di surat-surat kabar, bahkan juga banyak yang memberitakan, dan biasanya ada yang memberitakan positif, tapi juga ada yang memberitakan dengan tujuan yang negatif, karena mereka tidak mengetahui keadaan sebenarnya daripada Tapos ini, karena memikirkan ini peternakan dari presiden. Padahal sebetulnya bukan peternakan presiden, ini peternakan daripada anak-anak dari saya yang saya bonceng untuk mengadakan riset dan penelitian. Dengan sendirinya lantas sekarang digambarkan adanya istana yang mewah, kemudian lantas adanya, karena terlalu jauh dari mana, dari Jakarta, adanya helipad dan sebagainya, kemudian kolam renang, dan juga ada golf course khusus untuk olahraga golf di Tapos ini. Yang semuanya tentunya nanti saudara bisa melihat sendiri semuanya itu ada atau tidak. Sebab memang ada yang termakan oleh isu-isu itu. Pernah terjadi daripada pejabat tinggi sampai datang kemari tanpa saya dengan sendirinya menanyakan kepada petugas di mana tempat istananya dan sebagainya, di mana tempat daripada helipadnya. Ditanyakan ya tidak ada, hanya rumah kecil yang itu yang saya gunakan tempat istirahat menunggu. Dan barangkali yang dikatakan helipad itu tempat penjemuran kopi, seperti yang gitu. Kemudian juga daripada kolam renang juga memang ada bak panjang. Jadi bak panjang tersebut untuk menampung air, untuk persediaan minum dan mencuci kandang gitu ya. Dan ketika golf course-nya memang ya lapangan rumput, tentunya luas, disangkanya fairway-nya daripada sehingga hampir tidak percaya, tapi setelah dibuktikan mengatakan ya semuanya tidak ada, barulah mereka itu mengerti daripada semuanya. Ini semuanya saya mau tahu bahwasanya memang dengan maksud untuk mendiskreditkan daripada keluarga dengan saya, tapi tidak apa bagi saya, dan merupakan satu saya gunakan sebagai satu ujian sampai di mana dalam menghadapi semua isu-isu yang negatif tersebut. Isu tersebut sebetulnya sudah merupakan suatu penfitnahan, tapi karena kami percaya kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, dengan sininya juga akhirnya mana yang benar, yang baik itu akan kelihatan, yang jelek itu akan nampak pula. Yang dalam bahasa Jawa itu adalah becik ketitik olok toro, katanya begitu. Ini saya serahkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Karena itu sekali lagi saya terima kasih bahwasanya saudara-saudara nanti akan turut menyaksikan. Mudah-mudahan nanti kalau masih ada isu-isu demikian bisa turut mengatakan bahwasanya itu tidak benar daripada semuanya itu. Dalam ini hari saya berhadapan dengan perwira-perwira angkatan udara. Bagi saya teringat suatu peristiwa 49 tahun yang lampau pada waktu revolusi itu pecah. Tanggal 17 Agustus 1945 proklamasi dikumandangkan oleh Bung Karno dan Bung Hatta atas kemerdekaan daripada negara Republik Indonesia. Pada waktu itu saya terakhir menjadi ajudan komandan kompi, staf komandan kompi daripada PETA, dan melatih, tapi tidak di satuan, tapi di pusatnya, itu di markas besarnya di Madiun. Dan kemudian pada setelah proklamasi kurang lebih 2 hari semuanya telah dibubarkan PETA, dan saya kembali ke Jogja. Tanggal 23 Agustus
itu adalah diumumkan adanya maklumat daripada pemerintah dan negara Republik Indonesia yang baru mengenai pembentukan daripada Badan Keamanan Rakyat (PKR). PKR tanggal 23 Agustus dari beberapa hari, karena dipandang perlu untuk segera mempunyai kekuatan dalam rangka mengamankan negara Republik Indonesia yang telah diproklamirkan itu. Dan semua pemuda-pemuda dianjurkan untuk bergabung kepada Badan Keamanan Rakyat. Tidak lupa dengan hasilnya, semua bekas peta dan juga bekas nil dan juga lisyun dengan hasilnya menggabungkan di daerah-daerah itu menjadi anggota daripada Badan Keamanan Rakyat PKR tersebut. Susunannya belum sampai susunan kesatuan, tapi susunannya adalah satuan organisasi, dari ketua, wakil ketua, bendahara, sekretaris, dan kelompok-kelompok daripada keseluruhannya. Tugasnya apa pada waktu itu? Kita karena memang tidak mempunyai senjata, tentunya pertama-tama mencari senjata. Jadi mencuri senjata dari Jepang dan lain sebagainya, sampai main koboi-koboinan itu pokoknya boleh senjata. Di sampingnya itu juga melakukan diplomasi kepada Jepang yang masih ada. Karena di Jogja pada waktu itu ada 4 batalion yang ukuran sekarang. Dulu namanya Daedang, 4 Daedang, lengkap dengan senjatanya. Setelah peta dibubarkan, senjatanya memang dikumpulkan oleh Jepang di Kota Baru, di gudang, gitu, yang juga di situ tempatkan daripada salah satu batalion daripada Jepang. Kita bekas peta maupun juga yang senior mengadakan diplomasi kepada artinya pemerintah dan juga daripada satuan Jepang pada waktu itu, tapi tidak diberi, tidak diberi. Dan tapi terus didesak, terus mulai Agustus terus kita usahakan, samping mencari senjata ke sana kemari, tapi juga karena memang ada di gudang banyak bekas 4 batalion, kita usahakan untuk dapat sampai kepada pengumuman mengenai pembentukan daripada TKR itu, atau PKR kemudian TKR tanggal 5 Oktober belum diberikan. Maka kita putuskan pada waktu itu, secara kebetulan saya ditunjuk sebagai wakil ketua daripada PKR di Yogyakarta. Ketuanya adalah Saudara Slamet, namanya, orangnya besar, bekas Sudanso pula. Kemudian pada waktu itu beliau sedang ada di Madiun, tapi kita mendesak kepada Jepang untuk menyerahkan, tidak mau. Akhirnya saya memutuskan sebagai wakil ketua untuk mengadakan serbuan terhadap Jepang yang ada di Kota Baru, dengan merahkan semua pemuda dan rakyat. Padahal kita senjatanya baru sedikit sekali, kecuali daripada kepolisian. Dari kepolisian masih lengkap, itu yang kita pinjam dan juga kita ajak untuk melucuti daripada Jepang. Bagi saya sendiri baru bisa mengumpulkan 12 senjata pada waktu itu. Tapi dengan gerakan daripada rakyat yang berteriak terus-menerus, itu kepung, serbu dan sebagainya, dari deadline-nya pada waktu itu jam 10 malam. Kalau tidak diserahkan, kita serbu. Kemudian kita serbu 1 malam. Akhirnya kita bisa berhasil dengan korban 21 pemuda yang gugur. Itu karena menyerang mulai daripada daerah terbuka. Barangkali kalau saudara yang di Jogja pernah menggambarkan, di Kota Baru sekarang itu dekat Lemboyangan, atau stasiun Lemboyangan, itu terbuka, dan mereka nyerangnya di sana. Mitraliernya sudah di atas, ada hadirnya, banyak daripada korbannya, 21 daripada pemuda maupun bekas peta. Saya sendiri menyerang daripada sebelah timur karena temboknya ada dan kampung. Tapi syukur alhamdulillah bisa berhasil, akhirnya mereka menyerah. Dan akhirnya yang kita usahakan senjata. Jadi gudang kemudian kita buka, lantas kita angkut menuju ke benteng di muka gedung negara tersebut. Di sana kita kumpulkan, maksudnya agar supaya nanti segera bisa kita susun satuan-satuan tempur dengan perlengkapan. Minimal adalah 4 batalion itu. Termasuk senjata beratnya, senjata ringan, kemudian lantas senjata pendek, maupun juga mitrailleur, mortir dan sebagainya, kita bawa ke sana. Kurang lebih sampai jam 2 pada waktu itu sudah selesai. Lantas saya kembali ke ke benteng tersebut.
alangkah terkejutnya saya. Apa sebabnya? Senjata yang saya kirim ke sana oleh teman-teman, oleh kawan-kawan disangkanya pertempuran itu masih ada, dibagi kepada pemuda-pemuda. Dibagi habis ya. Sehingga saya betul-betul nangis pada waktu itu. Sedang memang saya rencanakan untuk menyusun pasukan. Atas gimana? Di tangan daripada pemuda, tapi senjata ringan saja, senjata brand sampai kepada mitrailleur dan mortir tidak. Tapi yang penting justru daripada senjata ringan itu. Secara kebetulan kemudian terjadi peristiwa di Semarang. Jadi saya pikir pada waktu itu tidak mungkin itu, sedang semangatnya ingin berjuang, pemuda memegang senjata diminta begitu saja tidak mungkin. Secara kebetulan ada permintaan bantuan satuan dari Jogja itu untuk membantu pertempuran di Semarang. Nah, kemudian atas kesempatan itu saya gunakan mengumpulkan semua pemuda yang memegang senjata, terutama menerima senjata dari Peteng, semua kumpul karena keadaan gawat. Keadaan gawat akan membantu, yaitu ke Semarang. Dengan sendirinya antusias sekali, semua kumpul seluruhnya di Benteng. Kemudian lantas kita susun daripada regu-regu, senjatanya saya suruh meninggalkan, tidak mau, pokoknya mau turut bertempur, ya baiklah. Sedangkan kebanyakan memang anak pemuda, terus bukan tentara. Kalau tentara segera bisa kita ambil, kita susun menjadi kesatuan-kesatuan. Tapi saya sudah memikirkan, karena faktor psikologis, baiklah kita kerahkan. Tapi saya yakin bahwa nanti setelah beberapa hari mereka tahu akan menyerahkan senjatanya. Di sampingnya itu sudah saya dampingi dari para bekas peta, saturku, dapat senjata. Kemudian setelah sampai di Semarang, 2-3 hari sudah gelisah mereka, gelisah, minta dikirimkan kembali ke Jogja. Ya saya katakan boleh saja, tapi kita pertempuran, senjata semua tinggalkan, artinya diserahkan dulu kepada yang tidak bersenjata. Nah, kemudian lantas ya karena sudah ingin pulang, serahkan begitu saja. Sehingga demikian, dengan cara demikian senjata yang di tangan pemuda seluruhnya bisa kita ambil kembali tanpa ada kericuan, dan senjata bisa kita kumpulkan, kemudian kita bentuk dari batalion-batalion itu. Gitu. Saya diberi kepercayaan membentuk satu batalion yang namanya Batalion 10. Kemudian setelah kembali dari Semarang dan menyusun batalion itu, di Jogja masih ada gitu, kekuatan Jepang yang belum dilucuti. Ialah kekuatan Jepang karena ini adalah angkatan darat, sedangkan yang ada di Muguwo itulah angkatan laut, bukan angkatan laut itu Kaigun, angkatan laut masih lengkap. Kemudian lantas karena kita memang juga masih memerlukan senjata dan sekaligus Jepang agar supaya kita lucuti. Nah, kemudian saya putuskan untuk mengadakan serangan yang kedua, yang tadinya di Kota Baru sekarang di Muguwo tersebut. Kita adakan serangan senja, jadi malam sore hingga malam itu selesai. Nah, kita serang mulai jam 4 bergerak 4 sore dan jam 6 mendekati maghrib, dan setelah maghrib itu selesai sehingga semua bisa kita lucuti. Dan di sana memang masih mereka melakukan kegiatan pendidikan penerbang, pesawat-pesawat terbang itu masih ada. Malam itu juga kita kirim, terus ketua sudah PKR sudah datang, saudara Mas Slamet, kemudian lantas sekarang mencari saudara Adi Sucipto di Salatiga, cari maksudnya ya untuk bukan untuk masih mencoba. Nah, kita sudah memperkirakan akan bisa merebut itu, kemudian lantas sekarang bisa terbang atau tidak, ini bisa. Kemudian pagi hari, terus sore, malam, kami bisa kontak dengan Jepang yang ditahan, daripada teknisinya bisa saya tahan itu, untuk kemudian pagi-pagi benar-benar ke lapangan, ke landasan. Mereka masih tadinya sibuk memperbaiki daripada pesawat-pesawat latihan, dan memang masih ada yang bisa terbang itu. Kemudian sambil menunggu kedatangan daripada saudara Disipto, itu pun saya
saya suruh mempelajari bagaimana cara menghidupkannya, bagaimana cara mengendalikan. Setelah bisa, kemudian saya mencoba lantas testing mulai daripada di runway itu, tapi hanya testing saja, tidak bisa terbang, terbang. Kemudian setelah begitu jam 7 seperempat dan setengah 8 sudah datang, betul. Sudah pakai petnya terbang itu sama sarung tangan. Entah saya saya baru pertama kali itu kenal, yang sudah kenal adalah saudara Selamat itu, Omar Selamat. Kemudian lantas saya serahkan, ini keadaan begini, ini kira-kira bisa terbang enggak? Gitu. Dia memeriksa dan sebagainya. Saya mengatakan ini sudah saya coba, ini saya ternyata gitu. Lantas dia mencoba akhirnya katakan berani terbang. Coba nih, kita sudah berdebar-debar, wah bisa terbang atau tidak ini. Akhirnya terbang betul. Wah, kita senang jauh kan. Saudara Adi Sucipto terbang yang pertama. Kemudian lantas terbang berikutnya untuk memperingati hari Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober. Lantas pada saat itu jangan saya serahkan, ini saudara, itu saya di sini tidak mencari pesawat terbang, tapi mencari senjata sama Jepang itu. Pesawat terbang lain yang ada, saya serahkan kepada saudara dengan pemuda-pemuda udara pada waktu itu telah dibentuk, terserah mau diapakan itu. Seluruhnya saya serahkan gitu. Masih ada puluhan pesawat terbang. Dan saya lantas tidak mengurusi itu, dan kemudian sebagai modal untuk membentuk daripada satuan udara di Yogyakarta. Saya serahkan seluruhnya pada saudara Adi Sucipto. Dan ternyata juga sifat kepahlawannya maupun juga daripada perjuangannya segera membentuk adanya kadet-kadet muda, sehingga dengan pesawat tersebut juga mampu untuk melakukan serangan terhadap Ambarawa, walaupun mortirnya mau bomnya di pangku katanya. Tapi semangatnya luar biasa daripada muda, dan juga daripada semangat daripada saudara Adi Sucipto dengan yang satunya saudara Abdurrahman barangkali, yang berusaha menerobos artinya blokade daripada Belanda, dengan pergunakan Dakota bisa menerobos sampai kepada Burma dan juga India, dan pada waktu itu persis bisa kembali hanya kurang berapa menit saja itu sudah kedatangan daripada cocor merah kan tadi ya, dari Mustang itu ditembak jatuh di Jogja itu. Ini pula menunjukkan kepahlawanan daripada bibit-bibit daripada Angkatan Udara, di mana saya pada waktu itu sudah menjadi komandan brigade itu di Yogyakarta. Jadi dengan demikian maka kita melihat bahasanya benar-benar dengan alat yang sederhana toh menimbulkan semangat pejuang yang begitu besar itu, dan berusaha tidak hanya melawan di darat, tapi juga dan kemampuan daripada kolega-kolega di Angkatan Udara itu betul juga menunjukkan itu kemampuannya untuk mendidik itu perwira-perwira atau kadet-kadet atau penerbang, dan juga merobos daripada blokade daripada Belanda, dan berhasil sudah sampai, hanya kemudian mau mendarat dapat diserang oleh Belanda sampai jatuh dan gugur sebagai pahlawan yang kemudian tetap kita kenang. Ini antara lain tentunya juga akan tetap menjiwai, artinya akan mewarisi daripada para perwira-perwira Angkatan Udara sekarang, daripada jiwa dan semangat daripada para pejuang-pejuang yang terdahulu itu. Dan sekarang walaupun para perwira-perwira generasi sekarang dan seterusnya tidak akan mengalami perjuangan seperti perintis-perintisnya, tapi jiwa dan semangat perjuangan itu dengan sendirinya diwariskan. Dan semua ini ada terpatri di dalam Sabta Marga dan Sumpah Prajurit dalam Sabta Marga. Jadi pada Sabta Marga semua prajurit memberikan bekal kepada semua anggota Tentara Nasional Indonesia, baik darat, laut, udara maupun ABRI kan termasuk polisi, adalah jiwa dan semangat daripada perjuangan pendahulu-pendahulu kita, atau perintis dan pelopor-pelopor daripada pembentukan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Kalau kita memang menyelami
bahasanya warisan itu adalah tidak hanya jiwa prajurit yang profesional, tapi juga jiwa pejuang. Terus diwariskan jiwa pejuang, coba sebagai pejuang prajurit, prajurit pejuang. Dan ini semua terpatri di dalam Sabta Marga itu. Kalau kita melihat atau mendalami daripada marga ke-1, ke-2, dan 3, jelas itu jiwa kejuangan itu diwariskan kepada kita. Sedangkan marga ke-4, 5, 6, 7 adalah jiwa keprajuritan, jiwa prajurit profesional. Pertama mengenai marga ke-1 daripada Sabta Marga yang mengatakan kami warga negara kesatuan Republik Indonesia yang bersendikan Pancasila. Yang berarti jelas bahasanya kita masing-masing sebagai Tentara Nasional Indonesia selalu berpegangan sebagai warga negara itu. Negara Kesatuan Republik Indonesia yang bersendikan Pancasila. Jadi Pancasila sebagai sendi negara kesatuan Republik Indonesia itu betul-betul harus kita pegang teguh. Kemudian yang marga kedua adalah kami patriot Indonesia, pendukung serta pembela ideologi negara yang bertanggung jawab dan tidak mengenal menyerah. Betapa kesetiaan yang harus kita buktikan terhadap kesetiaan terhadap Pancasila tersebut. Kemudian adalah marga ketiga kalau tidak salah kami kesatria Indonesia takwa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa serta membela kebenaran dan keadilan. Ini pun juga demikian, kita selalu berpegang teguh kepada iman dan takwa kita kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Selalu kita gunakan sebagai gandulan atau sebagai pegangan dalam mewujudkan jiwa dan semangat kejuangan sebagai pejuang itu. Dan terhadap Pancasila benar-benar kita itu tidak boleh main-main. Jangan kemudian lantas sekarang ya dianggap ya hanya disungcapkan saja tapi tidak akan dipraktekkan. Seharusnya memang dipraktekkan dengan sebaik-baiknya. Nah sekarang kalau memang demikian tentunya juga itu lantas kita berpegang teguh mengakui Pancasila sebagai sendi negara. Selanjutnya lantas Pancasila yang mana yang kita pegang itu. Masalahnya banyak Pancasila versi yang dikemukakan, terutama karena memang Pancasila sebagai dasar negara. Bagi kita dengarnya Pancasila sebagai dasar negara dan kemudian dikembangkan dalam Orde Baru itu sebagai ideologi bangsa dan juga sebagai pandangan hidup dalam kehidupan kita bernegara, berbangsa dan bermasyarakat. Ya Pancasila yang lahir bersama-sama proklamasi. Artinya yang lahir satu hari setelah proklamasi itu ialah Undang-Undang Dasar 45 di mana muka timahnya disebutkan daripada dasar bernegara ialah ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh Maha Kebijaksanaan dalam persoalan perwakilan, keadilan bagi seluruh masyarakat Indonesia yang kemudian kita namakan Pancasila. Inilah yang harus kita pegang teguh. Karena memang ada beberapa versi yang seolah mengatakan Pancasila yang lahir pada 1 Juni misalnya, pada waktu diucapkan oleh Bung Karno. Sebetulnya ini semua merupakan proses, proses daripada pembentukan dasar negara oleh artinya pemimpin-pemimpin kita, pendiri Republik Indonesia di dalam menyusun daripada berdasar daripada negara, ialah Undang-Undang Dasar maupun juga daripada falsafah daripada Undang Dasar 45. Banyak semuanya memberikan satu uraian Bapak Bung Karno mengenai soal Pancasila, gunakan Pancasila, tapi daripada Pancasila yang diutarakan Bung Karno tidak sebagaimana Pancasila yang termasuk di dalam mukadimah itu, urut-urutan pun juga lain. Bahkan Bung Karno mengatakan kalau itu terlalu panjang bisa diperas menjadi trisila, tidak bisa diperas lagi menjadi 1 sila, berarti gotong royong. Itulah daripada ide pemikiran-pemikiran daripada Bung Karno. Lainnya pun juga demikian. Muhammad Yamin, kemudian lantas Pak Tongmo juga semua mengajukan daripada semua. Dan akhirnya sebetulnya apa yang pada persidangan yang pertama daripada panitia adalah mengenai lahirnya Jakarta Charter itu. Di mana sila pertama sebetulnya disantumkan ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk agama Islam. Itu. Nah, setelah disusun ini sebetulnya, tapi kemudian persis akan diproklamasikan sudah dan akan disahkan, kemudian ada yang tidak setuju, terutama Indonesia bagian timur, dari kawasan timur.
Kalau itu tetap dilaksanakan, maka tidak akan mengikuti. Berarti perpecahan. Jadi proklamasi tidak akan didukung oleh persatuan-kesatuan seluruh wilayah negara Republik Indonesia yang telah kita proklamirkan itu. Akhirnya dengan segala kebijaksanaan termasuk pula daripada pemuka-pemuka agama Islam, dan ulama-ulama dan sebagainya, semuanya bisa dihilangkan, diganti dengan ketuhanan yang Maha Esa. Jadi mengenai dengan kewajiban syariat Islam dicorek seluruhnya. Inilah merupakan satu kebijaksanaan, suatu jiwa besar yang ditunjukkan oleh para ulama. Saya kira bisa mengerti para ulama begitu bisa menerima apa sebabnya. Ya karena masalahnya sebetulnya yang mengaku agama Islam itu sebenarnya wajib untuk menjalankan syiarnya. Tapi dalam rangka ketuhanan yang Maha Esa sebetulnya merupakan tauhid daripada Islam itu sendiri. Hanya mengakui satu Tuhan. Dan Tuhan yang Maha Esa. Dan kita itu hanya mengetahui satu Tuhan, dan juga daripada umat Islam mengakui Nabi Muhammad itu sebagai Nabi utusan Rasulnya itu. Dengan syahadat yang sebenarnya kita ucapkan bagi mereka yang beragama Islam. Kemudian dengan demikian diputuskan lahirlah Undang-Undang Dasar 45 dengan Pancasila sebagaimana yang tercantum di dalam mukadimah daripada Undang-Undang Dasar 45 itu. Oleh karena itu bagi kita tidak ada lain yang kita terima sebagai Pancasila sebagai sendi negara yang kemudian harus kita bela, ya Pancasila yang lahir satu hari sesudah proklamasi itu, pada tanggal 18 Agustus 1945. Yang kemudian mengalami daripada berbagai perubahan karena memang perjuangan kita menghadapi pembentukan daripada Republik Indonesia Syarikat, kemudian lantas berubah undang-undangnya, lantas undang dasarnya, lantas juga menghadapi daripada ini mengenai pembentukan negara Republik sementara dengan undang-undang dasar pun juga berubah, dan kemudian lantas ini merupakan undang-undang dasar sementara. Dan kemudian untuk dapat menyusun undang-undang yang tetap diadakan pemilihan anggota Dewan Konstituan dan kemudian bersidang untuk menentukan mengenai undang-undang dasar dan haluan garis besar undang-undang dan juga daripada falsafahnya. Tapi ternyata 4 tahun tidak ada berhasil. Karena sama kekuatan tidak bisa menentukan, tidak pernah mencapai 2/3 dari forum yang harus menentukan mengenai sahnya daripada undang-undang dasar yang baru yang perlu mengganti daripada undang-undang dasar. Akhirnya lantas sekarang ya perjuangan kita tidak bisa terus-menerus menunggu Dewan Konstituan untuk menyusun undang-undang dasar, lantas diputuskan kembali kepada Undang-Undang Dasar 45 dengan dekret daripada Presiden itu. Yang sekarang dengan sininya lantas karena sudah didekretkan Dewan Konstitusi tidak bisa menyusun daripada Undang-Undang Dasar tetap yang masih berlaku dari Undang-Undang Dasar sementara Republik. Sekarang didekretkan kembali kepada Undang-Undang Dasar 45. Dan yang menjadi pegangan daripada kehidupan kita bernegara, berbangsa dan bermasyarakat adalah Undang-Undang Dasar 45 dengan Pancasila yang tercantum di dalam mukadimah tersebut. Inilah yang saya kira perlu kita pegang teguh, yang kemudian lantas kita laksanakan. Tapi saudara-saudara mengetahui bahasanya walaupun toh sudah kembali kepada Undang-Undang Dasar 45 dengan dekret daripada Presiden, pelaksanaannya sampai kepada tahun 65 tidak sesuai dengan apa yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 45, khususnya dalam rangka melaksanakan mungkin juga merupakan konsep perjuangan daripada Bung Karno itu. Bagaimana dalam membawa daripada kelangsungan perjuangan bangsa Indonesia untuk mencapai daripada cita-citanya itu. Dilihat daripada segi ideologi memang kita bisa mengerti kenapa tidak segera diterapkan sebagaimana yang tercantum di dalam Undang-Undang Dasar 45, baik mengenai lembaga-lembaga tinggi negaranya maupun juga kekuasaan daripada Presiden, mandataris dan lain sebagainya itu. Karena apa? Sebenarnya Bung Karno juga itu selalu mengatakan kepada kita, dilihat daripada segi ideologi, landasan perjuangan ideologi Bung Karno sebetulnya Marxis. Marxis.
Marxisme itulah landasan, tapi yang diterapkan di Indonesia. Itu Marxisme yang diterapkan di Indonesia. Selain daripada Marxisme yang diterapkan di Eropa Timur, di Moskow, di Rusia dan sebagainya. Perbedaannya apa? Kalau Marxisme, Leninisme sampai pada komunisme diterapkan di sana adalah merupakan perjuangan kelas. Jadi daripada rakyat pada dasarnya merupakan kelompok yang tidak turut memiliki alat produksi. Apa itu pabrik, apa itu tanah dan sebagainya tidak turut memiliki. Itu merupakan kaum proletar sendiri. Sehingga demikian kaum proletar itu yang sekarang harus disusun untuk memegang kekuasaan, sehingga berlakulah diktator proletariat di negara-negara komunis itu. Sekarang di Indonesia itu tidak demikian. Walaupun kecil rakyat Indonesia itu ikut turut memiliki alat produksi, ikut turut memiliki tanah menjadi sumber daripada kehidupannya. Ikut turut memiliki misalnya alat-alat pandai, jahit dan sebagainya. Terus lain. Nah ini digambarkan oleh Bung Karno sebagai seorang yang namanya marhen. Marhen itu adalah sepetani yang mempunyai sawah kecil. Karena itu lantas sekarang untuk menerapkan itu, diterapkan seperti keadaannya si petani namanya marhen itu, lantas sekarang Marxisme yang diterapkan di Indonesia adalah marhenisme. Tapi pada dasarnya adalah Marxis. Karena itu dalam mempraktekkan mengenai setelah kembali dekret Presiden 5 Juli itu 59, bahasanya ya tidak meninggalkan daripada jiwa dan semangat Marxis itu. Buktinya apa? Buktinya adalah lantas kemudian mengembangkan daripada perjuangan beliau mengenai mempersatukan semua kekuatan dan ideologi. Diajak semua kekuatan dan mempunyai ideologi itu dalam pesta satu meja, itu yang kemudian lantas bersama-sama untuk mencapai cita-citanya. Gitu. Nah, dalam rangka inilah kemudian lantas timbul Nasakom itu, nasionalis, komunis dan agama itu. Nah, ini yang kemudian menjadi pusat daripada kuat pemikiran Bung Karno. Dan ini sudah saya saya ketahui sejak tahun 58. Pada waktu saya menjadi Panglima Divisi Diponegoro. Pada waktu itu beliau mengunjungi daerah dalam rangka saya sebagai penguasa perang, saya mendampingi beliau di mobil dari Banteng, Banteng sampai kepada kota tempat penginapan. Banyak saya laporkan soal keamanan. Kemudian saya tanya kepada beliau, Pak, karena setelah pemilihan umum pada waktu itu untuk Dewan Kesultanan, ya Pak, ini mengenai PKI di Jawa Tengah itu menang, apakah tidak membahayakan Pancasila? Saya menaikkan itu. Karena ideologi Pancasila sama ideologi daripada komunis dengannya akan mendirikan negara komunis juga. Dan ternyata sekarang sudah menang, apakah tidak membahayakan daripada Pancasila? Beliau menjawab bahasanya bahwa karena kenyataan PKI itu mendapat dukungan daripada rakyat, merupakan kekuatan yang harus kita perhatikan, kita perhitungkan. Karena itu harus kita berjuang untuk menjadikan PKI itu adalah PKI Pancasila. Nah, saya nanya, apa mungkin Pak? Nah, beliau mengatakan ini perjuangan ini bapakmu, serahkan kepada saya. Kamu tidak usah turut-turut, gitu. Nah, ya sudah, di situ saya sudah melihat bahwasanya beliau tidak akan menghilangkan daripada PKI, akan menggunakan. Kemudian apalagi juga setelah kemudian lantas konsep Nasakom tersebut tidak hanya ke dalam negeri, tapi juga sudah dijual luar negeri lewati pidato beliau di Perserikatan Bangsa-Bangsa itu. Jadi tahun 58 saya sudah menanyakan apa tidak membahayakan. Nah, kemudian terjadi mengenai soal KUB G30 SUKI, dan secara kebetulan saya memberi kepercayaan untuk mendampingi mengatasi daripada keseluruhannya, sehingga saya tinggal saja. Lah Pak, saya dulu kan sudah tanya bahasanya PKI Pak tidak membahayakan Pancasila. Yang kemudian lantas ternyata sekarang demikian. Tapi beliau masih mengatakan itu mengenai peristiwa G30S dan meninggalkan jenderal-jenderal itu dalam revolusi hanya merupakan suatu hal yang kecil. Yang kita juga agak deg-degan, agak
mosok meninggal gugurnya daripada jenderal-jenderal hanya merupakan satu kejadian yang kecil. Baiklah itu. Tapi bagi saya bukan jenderalnya, benar-benar PKI komunis itu sudah mengancam Pancasila. Itu bagi saya. Tapi bagi beliau adalah masih berusaha pada konsepnya untuk mempersatukan daripada ideologi. Karena itu setelah G30S konfliknya itu timbul dalam mengatasi situasi demikian. Ada perbedaan di antaranya konsep rakyat mengharapkan, menginginkan PKI itu dibubarkan karena sudah berulang-ulang untuk mengadakan kup dan sebagainya. Sedang Bung Karno itu adalah tetap ingin mempertahankan daripada PKI dalam rangka konsep nasakomnya itu. Ini semua tersirat di dalam dialog saya secara empat mata di antara beliau dengan saya itu mulai 2 Oktober sampai kepada 10 Maret berulang-ulang gitu. Saya terus dimarahi terus saja, tapi saya dimarahi apa boleh buat tapi untuk perjuangan. Tapi saya tidak menunjukkan daripada sifat menentang. Saya menunjukkan bahasanya, Pak, ini rakyat itu masih percaya gitu. Kalau Bapak tidak menentang arus daripada rakyat, percayalah itu. Semua itu masih mendukung untuk menyelesaikan revolusi ini itu. Tapi ya beliau tetap berpegang teguh dan selalu mengatakan, kamu sebagai prajurit, saya panglima tertinggi itu. Harus tunduk pada saya, bubarkan itu kami sama KAPI. Jangan katakan, Pak, ya kasihan. Jadi wong ini yang mendukung pada perjuangan itu baru bubarkan. PKI itu yang harus bubarkan. Lah marah lagi daripada beliau. Jadi terus menerus begitu. Dan akhirnya pada waktu menyadarkan pada saya lagi, kamu harus tahu bahwa saya ini tidak lagi menjadi pemimpin Indonesia. Saya ini sudah menjadi pemimpin dunia. Saya sudah terlanjur menjual konsep Naskom itu kepada dunia. Sekarang saya harus bubar PKI. Berarti kan menyabut daripada konsep saya. Di mana muka saya terhadap dunia itu? Ini menjadi alasan. Ya, kemudian saya jawab, kalau begitu gampang Pak. Bagaimana? Yang penting sesuai dengan apa yang selalu diajarkan Bapak kan. Yang penting kan kepentingan rakyat kita, kepentingan nasional dulu. Baru dengan kepentingan nasional dan kekuatan nasional kita bisa melangkah keluar. Kalau kita tidak mempunyai kekuatan di dalam, ya apa yang harus kita lakukan keluar? Karena kalau caranya demikian, itu gampang. Jadikan saya bemper, saya bilang. Gimana? Saya akan bubarkan PKI. Tapi nanti kalau sudah dengan demikian, lantas dunia itu melihat bahasanya yang membubarkan PKI bukan Pak, tapi saya. Gitu. Tapi setelah itu kemudian banjir, saya minta supaya digongi untuk keperluan ke dalam, itu supaya ke dalam rakyat benar-benar daripada pembubaran PKI, walaupun saya membubarkan, toh Bapak menyetujui sehingga rakyat bisa mendukungnya. Gitu. Karena kan ya tidak bisa ya susah kalau begitu. Kaman, akhirnya tanya, sudah berulang-ulang itu, terus tanggal 20 Oktober sampai kepada 10 Maret, sebelumnya 11 Maret itu. Akhirnya, entah beberapa hari sebelumnya, 1 Maret itu, perubahan Maret ini. Saya masih belum sakit pada waktu itu, dipanggil, gitu. Berdua, lantas beliau dalam keadaan santai, pakai celana kolor sama kaos saja. Saya mel itu ada apa, lantas saya ya minum dan sebagainya. Akhirnya menanyakan saya sambil jawab, jane aku ya kok kapake. Jadi saya juga madek pada waktu itu Pak, itu sangat longso gitu melihat itu. Lantas saya mengatakan pada beliau, Pak, jadi Bapak belum ngerti. Begini, kan Bapak sudah tahu kalau saya itu anaknya petani, anaknya orang kecil gitu. Tapi walaupun orang kecil, ayah saya, orang tua saya itu punya kudangan terhadap anaknya itu. Oh boy, begini pesan kepada saya, kalau kau kelak menjadi orang bisa mikul dur mendem jeruk pada orang tua, itu kudangan daripada ayah saya. Ya saya taati. Lah sekarang ini saya sebetulnya memandang Bapak itu tidak hanya sebagai presiden militeris,
tidak hanya sebagai panglima tertinggi, juga tidak sebagai hanya pemimpin besar revolusi, itu presiden seumur hidup, tapi juga saya pandang sebagai ayah saya sendiri. Lah saya ini maksud saya mikul dur mendem jero pada bapak, tapi yang mau dipikul dur mendem jero tidak mau. Saya kata tenan kok ini. Lah kalau tidak tenan saya dimarahi, sudah tidak mau datang kemari ya. Bolak-balik dimarahi saja. Jadi dengan mulian di sini ada perbedaan antara syarat. Sarannya mengatasi keadaan. Saya mengatakan menampung arus daripada bubar PKI, beliau masih belum, tapi tidak mungkin dari beliau untuk melaksanakan karena perhitungan ke dalam dan politik ke luar tadi. Nah saya bisa mengerti karena itu saya katakan jadikan saya bembel gitu. Itu saya bukan PKI, tapi setelah itu bapak ngegoki, itu artinya merestui di setelah beberapa selang. Itu kesimpulannya, dan kemudian masih ragu-ragu nanya. Dan saya memang tidak punya maksud untuk menumbangkan Bung Karno, walaupun teman-teman saya, kolega saya telah mengajak kekuasaan di tangan kita. Kenapa harus kita tunggu-tunggu? Gitu. Buat sekarang sudah kita gulingkan saja. Saya mengatakan, maafkan, saya tidak mempunyai pikiran ke situ, karena saya tidak mau meninggalkan sejarah titik hitam dalam kertas putih kepada kehidupan angkatan perang kita. Saya tidak mau untuk merebut, mengajak kepada anak buah untuk merebut kekuasaan, saya tidak mau. Tapi kalau saudara-saudara mau silakan. Saya tidak turut. Akhirnya tidak ada yang mau. Jadi tidak mau. Sekarang kita harus menyelesaikan semua itu secara konstitusional. Ya memang lama, tapi inilah jalan yang harus kita tempuh. Akhirnya semua setuju, hanya mengatakan yang kritik pada saya terlalu falsafah Jogja, yaitu seperti Andong, alan-alan asal pelakon gitu loh. Ya apa boleh buat aja, tapi yang mereka tidak mengerti, yang penting itu kan kelakonnya itu, jadi kelakonnya dengan berhasil, bukan alon-alonnya, kelakonnya itu dan berhasil. Ya karena mereka salah menafsirkan, sehingga kemudian terjadi pada 11 Maret sidang kabinet. Di situ ada pemberitaan mengenai soal istana sudah dikepung oleh pasukan yang tidak dikenal. 10 Maret, enggak 11. 12 11 Maret itu keluarnya kan 11 Maret ketika itu juga 11 Maret itu kemudian lantas ada demikian sampai Bung Karno kemudian ke Bogor dalam keadaan sangat memprihatinkan, disusul dengan Waperdam keseluruhnya dengan helikopter ke Bogor. Kemudian di antara 3 perwira, yang 2 menjadi menteri, yang 1 adalah Panglima Kodam, Pak Basuki Rahmat, kemudian lantas Yusuf sama Amir Muhammad sebagai Panglima Kodam. Melihat situasi demikian itu sangat memprihatinkan, mempunyai ide untuk untuk menemani Bung Karno ke Bogor. Gitu. Baik. Tapi karena masih ingat ada atasannya, sehingga lapor kepada saya. Saya dalam keadaan sakit pada waktu itu, memang di tempat tidur karena kumat. Tenggorokan, kalau sudah kumat sampai pada kursen dan sebagainya, tidak bisa menghadiri sidang kabinet pada waktu itu. Kemudian datang ke rumah, menceritakan semua kejadiannya, minta izin untuk menemani Bung Karno di Bogor. Saya izinkan, silahkan, baik. Lantas tanya, pesan apa Bapak? Saya pesan 1, sampaikan salam dan hormat saya. Yang kedua, sampaikan kalau saya itu sakit, itu tidak bisa hadir tadi. Yang ketiga, sampaikan aja, kalau saya diberi kepercayaan, keadaan ini saya atasi. Itu saja. Terus tidak macam-macam. Jadi saya hanya mengatakan, kalau saya diberi kepercayaan, keadaan ini akan saya atasi. Dengan demikian, saya perhitungkan bahwasanya segala lamanya dialog antara beliau dengan saya itu, beliau sudah menangkap itu, Lantas ini berangkat. Setelah datang ke sana, ya lapor dan sebagainya, semua dimarahi dengan sendirinya. Sama menteri, kemudian sampai terjadi demikian. Kemudian lantas sampai, bagaimana cara mengatasinya? Ya, aja Pak, percayakan aja pada Pak Harto.
Marah lagi, udah bilang beliau, kurang apa saya percaya benar. Sudah diberi pangkat naik, jadilah sebagainya. Ya tapi barangkali perlu tertulis. Nah, baru kemudian ya kalau begitu dibuat surat tertulis, dibuat 3 jenderal ditambah dengan semua Waperdam, Bandrio, kemudian Pak Lemena sama Khairul Saleh, terus sekretaris Sabur itu dibuat. Akhirnya kemudian ditandatangani. Nah itulah perintah 11 Maret lahir, ditandatangani, sudah mendekati sore, dan isinya adalah memberikan wewenang kepada saya di mana perlu untuk mengambil tindakan atas nama beliau, gitu, untuk mengamankan daripada perjuangan, revolusi dan lain sebagainya itu. Itu merupakan suatu wewenang yang luar biasa itu. Dan kemudian lantas ini dibawa ke Jakarta. Sudah agak malam pada waktu kurang lebih yang mendekati Isya itu. Kemudian saya masih di rumah, disampaikan, saya baca, saya putuskan kemudian bubarkan PKI. Itu. Bubarkan PKI, kemudian lantas karena persyaratan pada waktu itu harus sebelum mengambil keputusan ada koordinasi dengan Menteri-Menteri Panglima Angkatan. Saat rapat ada di Kostrad. Lama bicarakan semua perwira dan semuanya telah ditinjau. Pokoknya saya menggunakan membubarkan daripada PKI, dan semua dikonsep. Baru setelah jam 1 malam itu saya tanda tangani itu, tanda tangani. Jadi dengan demikian lantas berlaku daripada perintah mengenai pembubaran daripada PKI tersebut itu. Jadi sudah tanggal 12 kalau tanggal 1 itu. Nah pagiannya diumumkan, kemudian lantas beliau katanya semua Waperdam kumpulkan, dimarahi. Dimarahi. Akhirnya diputuskan salah satu untuk dikirim kepada saya, Pak Lemena. Tanggal 13 itu dikirim. Kemudian tanya ke Pak Haji Salim, karena setelah selesai kemudian saya kembali lagi ke rumah untuk istirahat. Karena Pak Lemena mengatakan, kalau saya manggil saya, Mas Alto, apa enggak keliru itu bubaran PKI itu? Saya berkata enggak, itu di surat perintahnya tidak ada. Ya memang enggak ada, tidak ada gitu. Kalau ada, kalau sudah setuju bapaknya begitu. Pokoknya marah, kita dimarahi. Sudahlah, saya bertanggung jawab. Beliau tahu kalau saya bubarkan PKI, beliau tahu. Enggak percaya udah. Kemudian setelah beberapa hari kembali, lantas Bung Karno dari Bogor kembali Jakarta, saya sudah agak baik, saya jemput. Pakai helikopter di muka istana, saya jemput, saya laporkan, Pak, ini keadaan demikian. Terus saya katakan PKI sudah saya bubarkan, itu tinggal Bapak sekarang ngagongi. Saya taki bentar, saya tinggal ngagongi. Ya itu nanti pikir dulu itu. Jadi yang nggak marah beliau. Mau sudah tahu saya ada bubarkan PKI karena mereka jalan yang terbaik itu yang sekarang untuk mengatasi keadaan konflik daripada pada waktu itu. Nah, kemudian lantas berjalan, ada satu saat, kemudian lantas timbul adanya upacara, kalau tidak salah mengenai Maulid Nabi bulan Juni waktu itu, Maret. Nah, biasa diadakan upacara di istana. Saya menjemput beliau, mengantarkan, dan saya didengar saksikan oleh sekretaris militer, Saudara Surya Sumeno pada waktu itu, bekas Panglima Divisi Diponegoro, mendampingi saya menjawil kepada beliau, Pak, ini kesempatan yang baik untuk ngegongi daripada apa yang setelah saya lakukan. Beliau mengatakan, ya nanti, ya, saya sudah senang, ya nanti akan saya lakukan. Karena dalam amanat tentu ada kesempatan. Saya katakan, tidak perlu bos yang perintah saya. Tapi apa yang dilakukan Harto itu saya mengetahui, itu saja sudah cukup. Ya nanti ini. Nah itu ngantarkan upacara pidato daripada beliau, itu amanat. Enggak keluar, enggak keluar. Kemudian lantas santurin lagi di jalanan di antara istana, tanya, kok enggak keluar Pak? Wah lain kali, wah ya susah gitu.
Nah kemudian lantas terjadi daripada satu permintaan daripada MPRS mengenai penjelasan dari Presiden mengenai terjadinya G13PK itu. Ini diminta dengan bagaimana atau penjelasannya itu. Tapi yang keluar bukan penjelasan, tapi pidato Nawaksara, ya, sebagai Nawaksara yang mengatakan, yang membela daripada konsepnya. Nah kemudian nimbul sekarang sudah merupakan konfrontatif antara presiden dengan legislatif. Lah saya sudah tidak bisa buat apa-apa. Nah, itu. Nah, sampai kepada masih pada waktu itu belum jelas, tapi tidak diterima minta dilengkapi. Gitu. Ya. Masih dilengkapi juga sama saja. Sehingga akhirnya karena tidak diterima, konsekuensinya apa? Ya mandatnya dicabut. Gitu. Nah, kemudian setelah dicabut, bingung siapa ini yang harus melanjutkan daripada ini. Dia mengatakan, ya Pak Harto, enggak, saya tidak mimpi menjadi presiden, tidak mempersiapkan diri menjadi presiden, tidak mempunyai pengetahuan untuk jadi presiden, karena silakan untuk memilih orang lain. Semuanya lantas tidak ada persoalan antara 9 partai tersebut, sehingga akhirnya kembali kepada apa landasan ini. Dalam keadaan darurat demikian, MPRS tidak bisa memilih. Akibatnya akhirnya nanti diputuskan, udah kalau begitu percayakan kepada pengemban TAP MPRS nomor 9. Karena apa? Super Semari telah dikukuhkan oleh MPRS sebagai TAP nomor 9. Terus mempunyai kekuatan konstitusional. Ya. Pengemban Super Semar yang telah ditetapkan menjadi TAP nomor 9 sekarang melaksanakan kevakuman tersebut, diangkat sebagai presiden. Saya katakan, ya karena saya tidak sanggup dan itu memang sebetulnya pengemban TAP MPRS yang ditugaskan, saya minta supaya diangkat menjadi penjabat saja. Gitu. Jadi penjabat itu ada sejarahnya, karena saya tidak menyanggupkan diri untuk menjadi presiden. Gitu. Guys, pengemban TAP MPRS nomor 9 sebagai kelanjutan daripada Super Semar itu sebagai penjabat presiden. Gitu. Nah, kemudian lantas saya terima yang dilaksanakan setelah 1 tahun dan ternyata kemudian diangkat menjadi presiden. Walaupun juga MPRS pada waktu itu terus tahun 68, terus tahun 67-68 tidak bisa melengkapi dengan satu GPN, tidak bisa. Lantas wakil presiden juga belum diangkat, hanya presiden saja. Ditugaskan oleh MPRS untuk melaksanakan pembangunan 5 tahun. Inilah sebabnya daripada kenapa sampai MPRS tidak bisa menentukan garis besar negara. Karena pengalaman tidak ada. Mulai dulu itu selalu mengenai haluan negara ditentukan pidato tahunan tiap 17 Agustus daripada presiden itu dijadikan haluan negara. Nah itu kan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 45 toh. Tapi sejarahnya pun demikian, sehingga dihadapkan daripada suatu keadaan yang nggak bisa menyusun, sehingga dipercayakan kepada Presiden Mandataris untuk melaksanakan pembangunan 5 tahun dan seterusnya. Ini sebagai suatu gambaran yang saya alami agar supaya saya mengetahui bahwa sejak semula itu kita menjaga jangan sampai ABRI itu melakukan satu tindakan-tindakan yang akibatnya seperti kejadian di Afrika, di Amerika Latin itu mengadakan perebutan kekuasaan sehingga sudah terjadi lagi timbul daripada perubahan kekuasaan sehingga akhirnya hanya terus begitu saja. Kita bersyukur alhamdulillah bahwasanya kita bisa mencegah pada waktu itu, sehingga memang kita harus lantas sekarang melaksanakan semuanya itu sesuai dengan konstitusi. Karena itu tekad daripada Orde Baru dalam sekarang ini adalah melaksanakan kemurnian daripada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Ya. Sejak daripada lahir Orde Baru, karena yang dulu itu seperti saya katakan itu kenapa sejak proklamasi kemudian lantas Undang-Undang Dasar 45 tidak dilaksanakan. Kita bisa mengerti karena memang situasi kondisi dalam negeri dan dunia pada waktu itu mungkin kalau kita segera melaksanakan akan dicap sebagai negara cetakan daripada Jepang, negara diktator dan sebagainya. Itu bisa mengerti. Tapi justru setelah kembali kepada dekret kok masih begitu sampai Nasakom ditegakkan sehingga akibatnya memberi kesempatan kepada PKI untuk menyusun kekuatan dan akhirnya merebut daripada kekuasaan yang kemudian bisa kita tumbangkan itu.
Ini hendaknya agar supaya merupakan warisan sejarah yang tetap kita pegang teguh dan selalu akan menjiwai daripada Tentara Nasional Indonesia. Saudara sekalian, pegangan kita tetap di sini pada Sumpah Prajurit jam Sabta Marga. Jadi Sumpah Prajurit Sabta Marga dalam arti juga berpegang teguh kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45, jelas Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 yang lahir satu hari sesudah proklamasi. Ini yang pegang teguh. Kemudian barangkali juga saudara perlu mengetahui dalam implementasinya berpegang teguh kepada Sabta Marga itu dalam menghadapi peristiwa G13 PKI. Sebenarnya kita mengetahui bahwasanya Partai Komunis dimanapun juga itu perjuangannya menimbulkan kontradiksi, pertentangan, sehingga ada pertentangan kemudian bisa manfaat untuk musuh daripada kekuatan, dan kalau sudah kuat itu semua lawannya kan habiskan gitu. Tidak ada yang tinggal. Nah, ini menjadi ciri-ciri daripada mereka. Oleh karena itu kekuatan yang harus disusun dalam rangka persyaratan untuk dapat kemenangan itu ada 3 kekuatan. Satu apa? Satu mengenai kekuatan buruh, itu harus tangannya. Ketua tani itu harus di tangannya. Dan ketiga adalah angkatan bersenjata harus di tangannya. PKI telah bisa menghimpun itu Soksi sama BTI, tapi mengenai angkatan yang belum. Karena itu mereka mempunyai ide dalam rangka konfrontasi dengan Malaysia membentuk angkatan kelima. Itu mempersenjatai daripada buruh sama petani. Karena yang memang tidak bisa, belum dimiliki. Sedangkan daripada angkatan sebagai banyak pejuang dan hasilnya tidak akan mudah begitu saja. Karena itu ini tidak tercapai sehingga satu-satunya jalan itu sebetulnya karena apa? Terdesak oleh perhitungan waktu. Terdesak oleh perhitungan waktu pada waktu itu apa sebabnya? Terus mereka masih selalu menyandarkan kepada karisma Bung Karno. Desakan unlinen terus kepada Bung Karno itu. Dan pada waktu itu ada berita kalau Bung Karno dalam keadaan sakit. Diramalkan oleh dokter daripada RT, didatangkan, kemungkinan ada 2, lumpuh atau meninggal. Nah, beliau daripada PKI mengatakan kalau ini terjadi sebelum dia kuasa akan hancur. Maka itulah ini sebelumnya terjadi diforsir. Hanya angkatan saja yang belum, maka mengadakan infiltrasi terhadap angkatan darat yang punya kekuatan yang besar. Dan infiltrasi bukan baru, perwira-perwira yang dikerahkan itu sudah merupakan perwira yang dibina sejak tahun 45 seperti Untung itu karena dari Solo. Saya mengetahui bahwa Untung itu batalionnya Batalion 44 Batalion Tigto yang juga saya komandansimennya pada waktu itu telah diadakan indoktrinasi politik sejak tahun 45 oleh tokoh PKI yang namanya Alimin. Tokoh tertua setelah Tan Malaka itulah Alimin. Kemudian baru Muso. Ini terus menerus. Sehingga setelah tahun 45 semua komandan regu ke atas itu politiknya, ideologinya adalah komunis. Gitu. Tapi dalam rangka memperbaiki kita latih dan sebagainya itu, apalagi pada waktu saya di Solo semua saya latih supaya dipisahkan di antara ideologi sama keprajuritan. Dan berhasil, tapi nyata terus dibina sehingga pada akhir membutuhkan terdesak oleh keadaan perwira-perwira inilah yang digunakan. Secara kebetulan semua sudah di Jakarta itu dan memegang kunci-kunci yang penting karena memang rupa-rupanya ada persiapan ke arah situ. Jadi pada waktu pengumuman pertama bahwa Untung melakukan kegiatan itu untuk menghadapi gerakan Dewan Jenderal yang mengadakan coup terhadap Bung Karno, itu saya bisa baca itu Untung itu dulu PKI itu. Tapi dia mengatakan seolah gerakan daripada menghadapi Dewan Jenderal. Sedangkan Dewan Jenderal sebenarnya tidak ada. Yang ada itu Wanjakti, Dewan Jabatan dan Kepangkatan Tinggi, di mana saya duduk. Ya tidak pernah membicarakan mengenai soal politik, tapi mengenai soal jabatan sama kepangkatan saja. Dari situ sudah mengatakan menyalahgunakan itu. Kemudian lantas terjadi itu pada waktu itu adalah kalau dilihat dari versi kekuatan
Saudara-saudara mengetahui bahwasanya susunan Kostrad dulu itu hanya kerangkanya saja. Komando Kostrad, komando tempurnya brigade. Batalon-batalonnya itu masih di kodam-kodam. Kalau diperlukan saja kemudian attach. Tapi kalau tidak diperlukan, saya sudah mempunyai kewajiban untuk melatih mereka itu menjadi satuan tempur yang baik. Jadi saya telah ada hubungan dan mereka melatih. Pada waktu menghadapi peringatan Angkatan Bersenjata tanggal 5 Oktober itu tahun 65 pada waktu itu, 3 batalion ditarik ke Jakarta dalam dihimpun dalam satu brigade untuk ikuti parade itu. Batalon 530 dari Jawa Timur, 454 dari Jawa Tengah, Batalon 328 dari Jawa Barat, semuanya parade. Lini antara lain 2 batalon itu telah digait oleh G13PK, tinggal 1 batalon saja. Karena itu saya usahakan supaya dipisahkan, 530 bisa dipisahkan. Tapi 454 tidak bisa, karena saya beri waktu pada waktu komandan batalionnya ada di istana, wakilnya saya panggil, saya beri penjelasan sendiri bahwasanya kamu ditipu oleh untung ini, keadaannya demikian. Jadi kapalnya supaya sadar, sekarang kembali kepada Kostrad. Saya beri waktu, kalau jam 6 belum menyatakan kembali, ya terpaksa hadapan dengan Kostrad itu. Akhirnya 530 jam 2 itu sudah gabung. Tapi 454 belum, sampai jam 6 meninggalkan. Tapi 2 kompi setelah jam 10 malam dia menggabung dan tinggal 2 kompi. Kemudian lantas terus mendukung daripada perjuangan kelanjutan daripada G13PK itu. Jadi saudara-saudara, supaya mendengar bahasanya, sebetulnya daripada segi kekuatan, saya tidak ada kekuatan, hanya kerangka saja. Tapi setelah saya mengetahui untung yang memimpin, dan saya bisa menilai bahwa ini di belakangnya mesti ada. Kemudian lantas putusan saya pada waktu itu untuk segera membungkem RRI, menggunakan RPKD, lantas saya tunda, jangan, sudah biarkan saja. Mereka mengadakan statement supaya rakyat mengetahui bahwa tidak hanya pada menghadap Dewan Jenderal, tapi apa yang menjadi tujuan itu, sehingga kemudian mulai melakukan satu penurunan pangkat. Daripada kolonel ke atas turunkan, karena dia paling tinggi Panowusta atau Gotongnya atau itu diturunkan. Jadi saya juga harus turun pada waktu itu. Lantas kedua juga mengenai bentuk Dewan Revolusi, lah sudah itu. Kemudian lantas pemerintah sementara dan sebagainya sudah semua nyeleweng. Baru setelah diumumkan, supaya maksud saya rakyat mengetahui apa latar belakangnya itu. Terus politik. Karena itu setelah semua terjadi, jam 6 dikatakan sebelum jam 7 malam duduki RRI. Kemudian mengumumkan daripada pengumuman saya dan pidato saya. Jadi di sini saya hanya pegangan pada apa pada waktu itu. Soal jelasin pada staf. Saya perhitungkan ini di belakangnya daripada untung ini PKI pasti. Nah kalau PKI bukan masalahnya mengenai Dewan Jenderal Angkatan Darat, ini pasti akan mendirikan negara komunis. Berarti Pancasila itu dalam keadaan bahaya. Sedang kita sebagai prajurit Sabta Marga harus membela Pancasila. Akan kita biarkan atau gimana? Kalau dibiarkan, daripada doktrin komunis itu akhirnya toh kita akan mati konyol. Coba akan dibunuh semuanya. Lah daripada mati konyol, mari mati sebagai prajurit yang setia kepada sumpah prajurit Sabta Marga. Menurut perhitungan saya, kita harus melawan daripada mati konyol itu. Semua setuju, oke, kita lawan, kita hadapi daripada semuanya itu. Sehingga walaupun kekuatan itu relatif tidak ada, tapi karena saya percaya bahwa rakyat itu akan mendukungnya, dan kesatuan yang tertipu akhirnya juga akan kembali. Nah untuk mengatasi itu, akhirnya bisa diatasi dengan sebaik-baiknya. Inilah berapa mengenai nilai daripada kesetiaan kita kepada negara dan bangsa yang berdasarkan Pancasila dan dasar 45 daripada para prajurit yang betul-betul kalau setia berpegangan kepada sumpah prajurit dan Sabta Marganya, tidak akan menjadi masalah. Karena itu selalu saya katakan, itu tidak perlu repot-repot daripada kita menggunakan teori apa-apa, pegang aja lah kepada Pancasila dan juga Sabta Marga.
dalam memperbesar pengabdian kita negara pada bangsa. Tidak melihat kepada orangnya, kita tidak ingin patuh kepada orangnya, tapi adalah berpegang kepada cita-cita perjuangan kita. Kalau kita patuh pada orangnya itu dalam rangka orang yang mengemban tugas daripada negara dan bangsa itu. Ini saya harapkan dan sekarang memang sudah kita buktikan bahwasanya dalam rangka melaksanakan kemurnian Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45.